Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan media gambar di samping. Gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun pernah belajar ilmu tajwid namun merasa kesulitan dalam memahaminya? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, sehingganya nantinya dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid supaya dapat memperbaiki dan juga dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa cepat lancar dalam membaca Al-Qur'annya, cobalah beli Al-Qur'an yang kami pegang ini. Untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Kemudian di situ juga ada buku-buku tajwid. Jadi minimal di rumah adalah gitu punya satu buku tajwid. Kemudian juga ada Al-Quran versi ukuran jumbo ya, yang sangat cocok sekali untuk para lansia. Jadi silakan dilihat-lihat di bagian produk yang telah kami cantumkan. Mana tahu nanti dapat berminat gitu untuk membelinya begitu. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak di endorse ya, sama sekali kami tidak disponsori. Jadi ini kami menyarankan murni karena kami telah membeli Al-Qur'annya. Dan kami lihat Al-Quran yang kami pegang ini di bawah tulisan Arabnya itu telah dilengkapi dengan 2 tulisan Latin. Jadi itu sangat berguna sekali bagi yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran untuk melancarkan bacaannya. Jadi nanti di rumah kita latihan baca dulu tulisan Arabnya, kemudian ketika kita menemukan kendala dalam membaca tulisan Arabnya, baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya. Dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu di rumah, semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu, untuk memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran supaya dapat memperbaiki dan juga dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-46. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya nanti akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa yukallimun nas. Di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf nun. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu menghadapi, ya, bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan huruf nun. Huruf nun termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah kan? Ya, termasuk kan salah satunya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Dikarenakan huruf nun ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasanya itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, ya, atau idgham syamsi. Jadi lamnya itu lam syamsiyah dan idghamnya itu disebut dengan idgham syamsi. Jadi huruf lamnya ini dia dibaca idgham, maka dikatakan idgham syamsiyah juga biasanya gitu. Makanya biasanya tuh lamnya ini lam syamsiyah, idghamnya itu idgham syamsi namanya gitu. Kalau di Indonesia biasanya itu lebih terkenal, lebih populer dengan sebutan alif lam syamsiyah. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf lam, kemudian huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya, nggak ada harokatnya. Ini huruf lam, ada nggak huruf lam ini tanda bacanya? Nggak ada kan? Maka kalau ada huruf alif lam, kemudian tuh huruf lamnya itu huruf lam nggak ada tanda bacanya, maka itu lamnya itu lam syamsiyah tuh. Maka dia dibaca idgham. Maka cara membacanya dari mu langsung masuk ke huruf syamsiyah, yakni huruf nun ini. Maka dia dikatakan idgham. Ya, idgham syamsi. Munna gitu langsung masuk. Jadi jangan bingung ya begitu. Jadi huruf lamnya ini dia nggak dibaca karena nggak ada tanda bacanya, dia langsung masuk ke huruf nun ini bacanya begitu. Wa yukallimunna. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang pemula dalam belajar tajwid, supaya tidak sampai salah, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum, maka kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi itu catatan kecil yang kami buat, tambahan saja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat membedakan antara gunnah dan idgham. Karena nanti kalau misalnya yang masih pemula dalam belajar tajwid, nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya gitu. Nanti akan mengira seperti itu. Padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan sesuatu itu apanya gitu, apa sesuatunya itu gitu kan. Ya kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanwin atau mim sukun, kalau mim bertasydid ketambahan itu gitu. Nah, makanya kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, cuma nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu nggak perlu dijelaskan, karena itu tujuannya kami buat untuk supaya bapak dan ibu yang masih pemula tidak sampai salah dalam menentukan hukum, supaya bisa membedakan hukum gunnah dan idgham seperti itu.
Contoh seperti ini. Kita baca Al-Qur'an nih. Kita telah menemukan huruf nun yang ada tanda tasydidnya. Nah, ini kan kita masih pemula misalnya, belum tahu tentang hukumnya idgham bi gunnah tuh belum tahu gitu, masih pemula. Maka untuk kita memastikan huruf nun yang bertasydid ini betul nggak dia hukumnya gunnah musyaddadah, maka kita lihat huruf sebelumnya. Jika di sininya nih nggak ada nun sukun di sini, nggak ada juga tanwin di sini, maka berarti huruf nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tapi nanti misalnya kita baca Al-Qur'an, ada huruf nun bertasydid. Kalau misalnya sebelum huruf nunnya itu, sebelum huruf nun atau sebelah kanannya huruf nun yang bertasydid itu, misal di sininya nih misalnya ada nun sukun misalnya, ada tanwin misalnya, maka huruf nun yang ada tanda tasydidnya itu nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah, tapi dia menjadi idgham bi gunnah begitu. Makanya supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Ini ada huruf nun bertasydid. Sebelum huruf nun bertasydid di sini ini nggak ada nun sukun di sini, nggak ada tanwin di sini, maka dapat kita pastikan nih huruf nun yang bertasydidnya ini berarti hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu kita gunnahkan, digunnahkan atau didengungkan. Jadi di bagian munnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa yukallimunna munna, seperti itu, munna. Nah, begitu ya, munna ditahan, munna. Nah, begitu. Kemudian na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi ada 3 huruf yang dapat yang dapat menunjukkan terjadinya bacaan panjang seperti itu. Yang dapat menunjukkan terjadinya bacaan panjang. Huruf-huruf mad yang 3 itu apa saja? Yang seperti warna hitam tuh, rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu huruf-huruf mad. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Begitu. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, yang artinya dari segi penulisan huruf madnya itu ada kelihatan, dia dapat kita lihat dari segi tulisan begitu. Kemudian nanti bisa juga huruf-huruf mad itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, namun dikira-kirakan diganti untuk menunjukkan tanda panjang dalam bentuk simbol seperti yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu sesuai dengan kolom ya. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Nah, jadi jelmaan daripada yang warna hitam. Nah, seperti itu. Supaya untuk mudah kita ingat dan kita pahami. Sedangkan nah ini penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Kami ulang kembali cara kita memahami rumus 3 warna hitam pada mad tabi'i. Di rumus 3 warna hitam di situ kan dapat kita lihat ada huruf alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Ada huruf yang memiliki harokat fathah, ya, tanda baca fathah yang baris miring tuh atau baris fathah. Kemudian di bawahnya di situ ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah tadi itu. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahaminya yakni kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita itu bertemu dengan huruf alif, baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif atau sebelah kanannya alif tuh ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, syaratnya ada 2. Pertama ada alif, sebelumnya ada fathah. Nah, gitu. Nah, contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Di sini ada alif nih. Cuman di sini yang kita temui untuk saat ini alifnya itu disambung dengan huruf nun. Namun nanti ada juga yang huruf alifnya itu tidak disambung begitu. Di sini ada huruf alif. Kemudian sebelum alif di sini ada ini.
ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif sebelah sininya ya, sebelah kanannya alif nih, alif. Sebelah kanan kita, sebelah sini ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Senyana dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Di sini ada alif lam, setelahnya adalah huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf mim. Nah, huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah, termasuk kan huruf mim. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Jadi huruf lamnya disebut lam qamariyah, izharunya disebut dengan izhar qamari, seperti itu. Fil mahdi wa kahlau. Jadi maksudnya izhar itu dia huruf lamnya itu terbaca gitu. Kalau alif lam syamsiyah tadi kan huruf lamnya dia nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada tanda bacanya huruf lamnya nggak dibaca. Tapi kalau qamariyah terbaca, terbaca tuh. Fil mahdi wa kahlau. Di sini ada tanwin, setelahnya huruf waw. Perhatikan media gambar di samping. Itu di samping panah itu ada di situ nun sukun dan juga tanwin. Jadi untuk membulatkan kita dalam belajar hukum tajwid pada bagian nun sukun dan tanwin supaya kita tidak bingung gitu ya untuk awal-awal, yang paling mendasar dulu kita harus tahu dulu. Kadang kan di mana terjadinya hukum tajwid gitu. Kadang kan suka bingung gitu kan. Ini di mana aja ya terjadinya hukum tajwid itu gitu. Di dalam buku tajwid, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sudah punya buku tajwid di rumah ya. Kalau misalkan belum, silakan bisa dibeli melalui video ini. Di dalam buku tajwid itu, setiap buku tajwid pasti di situ ada bab tentang hukum nun sukun dan juga tanwin begitu. Jadi gini, kalau kita baca Al-Qur'an, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Kemudian tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya. Kami hanya sekedar mengulang, mengingatkan kembali saja begitu. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Ada baris 2 di atas huruf, yakni namanya fathatain. Baris 2 di bawah huruf, kasrotain. Kemudian ada juga namanya dhammatain. Jadi baca Al-Quran kita, baca Al-Quran nih, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Nah, untuk menentukan hukum tajwidnya itu kita perhatikan huruf setelahnya begitu. Contoh kayak gini nih. Nah, di sini kan ada salah satu tanda baca tanwin, yakni baris 2 di atas huruf. Nah, maka berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelahnya di sini. Tanwin, setelahnya di sini huruf waw. Nah, huruf waw ini yang harus kita ketahui huruf apa sih dia begitu, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang telah kita lihat, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kita harus menghafal huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Semuanya harus kita hafal. Supaya nanti kita dapat bisa langsung paham kalau baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin. Kemudian huruf nun sukun atau tanwinnya itu menghadapi bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka kita langsung tahu, oh ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dikecualikan nanti pada izhar mutlak. Cara membaca idgham bi gunnah itu dibaca dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu yang kita masukkan. Karena di sini yang kita temui tanwin, maka bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw ini, ke huruf idgham bi gunnah ini. Maka kita baca wakahlau. Jangan dibaca wakahlan, jangan.
tapi kita baca wakahlau. Kemudian di bagian launya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar ya. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Lau wa minas solihin. Wanya pendek ya, launya yang kita tahan, kita panjangkan. Lau, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf shad. Harusnya di sini saudara semuanya, bapak dan ibu sudah tahu ini alif lam ini hukumnya apa. Hanya dengan kita memperhatikan huruf lam yang tidak ada tanda bacanya ini. Perhatikan lagi, huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf shad huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Tadi sudah kami jelaskan ya dengan detail tentang alif lam syamsiyah ini. Kemudian so dibaca panjang. Kenapa kok so dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kami ingatkan kembali, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi pada dasarnya adalah jelmaan rumus 3 yang warna hitam. Nah, begitu. Sekarang perhatikan dulu ya, sudah diperhatikan kan rumus 3 yang warna biru sudah diperhatikan ya. Jadi gini, kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah, tanda baca fathah, tapi bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga so dibaca panjang. Maka pada mad tabi'i, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini pada mad tabi'i, maka dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf shad, dikarenakan huruf shad yang dibaca panjang. Jadi dapat kita kira-kirakan seperti rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Di sini kan huruf madnya ada nggak ditulis huruf alifnya? Nggak ada kan, dikira-kirakan saja gitu. Yang terpenting kita sudah tahu nih, kalau ada huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjangnya. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian hin dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun gitu? Sekarang perhatikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak sedikit flu. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam kami jelaskan kembali. Di situ kan ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun atau huruf ya mati ada di situ harokat kasroh, tanda baca kasroh baris miring tuh. Nah, kemudian di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat kasroh tadi. Jadi kita perlu memahaminya dari awal supaya tidak salah paham. Jadi gini cara memahaminya. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun, kemudian sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran kita lihat-lihat ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya ada harokat kasroh, ada baris kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Di sini ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga hi dibaca panjang. Ini baris 1 di bawah huruf harokat kasroh, hi dibaca panjang. Hi dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Untuk di sini yang kita temui huruf nun, maka hi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca hin. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu jika mad arid li sukun, kita baca Al-Quran, kita ngaji Al-Quran ya. Jika mad arid li sukun kita baca dengan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui
kita baca juga dengan 2 harokat. Kalau kita baca 4, semua kita baca 4 begitu untuk mad ada tilis sukunnya. Jadi dia harus sama semuanya kita baca mad ada tilis sukun itu panjangnya gitu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti berwakaf di huruf nun kita baca hin. Jangan dibaca hina baru berhenti, nah baru berhenti gitu, jangan salah. Mengapa kok disukunkan? Mengapa kok dimatikan huruf nunnya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nun nggak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti ya berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Seperti itu. Sehingganya kita baca hin. Marilah kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas solihin. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.